Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi kali ini dengan lancar. Adapun topik yang akan kami bahas adalah analisis dampak sosial ekonomi stem cell jurnal Human Stem Cell Deliver GABA Energy Neuron Functional Integrate in Human Neuron Network by Gonzalez Ramos et al. 2021. Perkenalkan, nama saya Wahid Islamsyah, NIM 18112010003 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudari Sania Taskia Nabila dengan NIM 18112010005 dan Nita Widya Ningsi dengan NIM 18112010016. Agar tidak memakan waktu, saya akan memulai dari ulasan singkat. Slide selanjutnya yaitu gamma aminobutyric acid GABA releasing interneurons mengatur aktivitas neuron dengan cara menghambat neuron lain. Jadi GABA ini berfungsi sebagai pengatur neuron. Kemudian menurut penelitian, populasi dari GABA di dalam tubuh hanya sekitar 20%. Namun sangat sangat penting. Jadi memegang peranan penting dalam menyeimbangkan rangsangan hambatan E1 pada neuron. Kemudian perubahan atau absensi dari sel ini akan menyebabkan terjadinya penyakit neurologis epilepsi, yaitu penyakit gangguan sistem saraf akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal yang disebabkan oleh absensi dari sel ini. Pada gambar terlihat masuknya ion klorida yang diinduksi GABA menyebabkan hiperpolarisasi neuron paskenapse menghasilkan potensi paskenapse penghambat IPSPS. Apa itu hiperpolarisasi? Adalah ketika potensial membran menjadi lebih negatif pada titik tertentu pada membran neuron. Slide selanjutnya. Yaitu human pluripotent system cell menjadi media yang tepat dalam modeling perkembangan dan penyakit otak dan menjadi alternatif pengembangan terapi sel. Jadi beberapa studi penelitian telah berfokus pada menciptakan neuron GABA energi dari human stem cell HSC, baik IPSC maupun ESC untuk menyembuhkan penyakit termasuk penyakit tadi. Ternyata terdapat masalah-masalah seperti regenerasi endogen otak sangat lama. Jadi otak merupakan salah satu organ mempunyai sistem regenerasi yang sangat lama. Kemudian transplantasi neuron SCS atau HSC dari neuron ke bagian kerusakan otak menjadi alternatif termutakhir, menjadikan unlimited source untuk terapi sel. Dinamakan link sensitive HSC derived GABA energetic interneuron HDIN. Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan reprogramming BRDS ekspresi transgen berupa faktor transkripsi ASCL dan DX2 guna menginduksi HSC ke BTK interneuron. Modulasi HDIN menggunakan optogenetik dari hasil menunjukkan sel mampu berintegrasi dengan human neuron network dengan membentuk fungsional ergin synapse yang mengarah pada human primary neuron. Slide selanjutnya saya akan dibahas oleh Mbak Sania. Pada Mbak Sania saya persilakan. Baik, untuk yang akan dibahas sebelumnya tadi sudah ada review singkat
mengenai isi jurnal. Nah, sekarang mulai masuk ke case based study. Topiknya yaitu dampak sosioekonominya. Nah, di sini kami menggarisbawahi terutama penggunaan stem cell embrio manusia, kemudian penggunaan sampel yang diambil dari jaringan otak manusia, dan juga apa sih kebermanfaatannya untuk di bidang medis gitu. Selanjutnya yang pertama akan dibahas terlebih dahulu oleh Nita. Yang pertama ada dampak sosial. Sumber dari stem cell ini berasal dari embrio yang ditransplantasikan ke otak pasien. Nah, si GABARG ini sangat berperan dalam mengatasi disfungsi seperti skizofrenia, autisme, dan epilepsi. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa kapasitas DIN untuk berdiferensiasi menjadi neuron fungsional berintegrasi ke dalam jaringan saraf manusia dengan menerima koneksi. Nah, kemudian GABARG ini yang diturunkan dari HESC dapat membentuk koneksi sinaptik eferen fungsional ke neuron primer manusia secara in vitro dan menjadi host neuron dalam jaringan epilepsi setelah transplantasi. Nah, proses diferensiasi ini hanya membutuhkan waktu yang singkat daripada molekul kecil lainnya. Nah, perubahan atau ketidakhadiran GABA ini dapat mengganggu keseimbangan rangsang inhibisi di sirkuit saraf yang menyebabkan gangguan neurologis. Seperti yang kita ketahui bahwa GABA ini bertanggung jawab atas modulasi aktivitas jaringan saraf di otak, dan oleh karena itu perubahan atau ketidakadanya GABA ini dapat mengganggu keseimbangan rangsang tersebut. Slide selanjutnya, San. Nah, kemudian ada dampak ekonomi. Seperti yang kita ketahui, biaya stem cell ini tidaklah murah dan belum terdapat di Indonesia. Menurut analisis kami, di Indonesia ini baru terdapat stem cell yang berasal dari kulit, belum ada yang dari otak maupun embrio. Jadi, terapi ini sulit dijangkau atau didapatkan oleh masyarakat menengah ke bawah, mengingat di Indonesia sendiri itu belum ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania. Pada Sania saya persilahkan. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi yang penggunaan tadi embryonic stem cells itu menjadi perdebatan meskipun di penelitian ini sudah ethical approved. Nah, kemudian kami juga kurang tahu pastinya dari penelitian ini membutuhkan beberapa kali percobaan yang tentu pastinya juga membutuhkan stem cell yang banyak begitu untuk mengobati tadi penyakit otak, penyakit saraf atau neuron otak, guna mendapatkan primary glial cell sebagai model dari mencit. Nah, itu harus dipenggal kepalanya tanpa anestesi. Nah, itu bersangkutan dengan hak hidup hewan. Jadi di sini ethical issue-nya di sini juga menyangkut hewan. Nah, selanjutnya penggunaan cerebral cortex dari fetus manusia. Nah, itu di sini juga menggunakan fetus untuk mencoba tadi stem cell HDIN tadi selain ke pasien penderita drug resistant epilepsy. Gitu. Jadi nanti dua hasil ini akan dibandingkan dan hasilnya ya seperti yang sudah disebutkan, HDIN mampu berdiferensiasi membelah di sampel jaringan otak pasien penderita drug resistant epilepsy ini. Kembali ke Wahyudin. Terima kasih teman-teman. Demikian tadi presentasi singkat dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.